Shalom semuanya. Dimanapun kalian berada, saya percaya kita semua orang-orang yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, JJ memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan saat ini. Kami bisa datang kepada Tuhan, menyembah, memuji Tuhan, dan nanti akan diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah melalui ibadah kami ini, dimanapun kami berada, kami tetap mengangkat hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau bertemu di hadiratnya Tuhan, dan kami rindu untuk diberkati lebih lagi melalui ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami, menyerahkan ibadah kami sampai dengan selesai ke dalam tangan Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya Tuhan. Sungguh besar setiamu,
sembah Yesus Kristus Tuhan. Syukur bagi namamu di tempat tinggi. Hanya satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan selamanya. Thank you Jesus, thank you my Lord. Kau kekuatan bagi kami, Kau pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan ada di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan kami pengharapan yang baru Tuhan. Biar Roh-Mu tercurah atas setiap kami pada hari ini Tuhan. Thank you Jesus. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this
stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Amen. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Say you are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you. That is who you are. That is who you are. That is who you are. So that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami Bapa. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari dengan iman kita serukan pada Tuhan Allah kita. Katakan, Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Raja kita. Pujian kami, ucapan syukur kami hanya bagi Yesus, gunung batu kami yang luar biasa. Haleluya.
Terpujilah namamu Yesus Kristus Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bagimulah segala hormat kemuliaan Tuhan. Mari biarlah kiranya pada saat hari ini Tuhan, Engkau bekerja bagi setiap kami, memulihkan kami, melawat kami. Roh Kudus-Mu Tuhan tercurah bagi setiap kami. Kami percaya saat Tuhan pujian dan renungan kami naikkan bagi Tuhan, kami percaya mujizat Allah terjadi bagi setiap kami. Saat kami mendengarkan firman Tuhan, iman kami boleh dikuatkan, iman kami boleh dipulihkan, dan kami percaya ada kuasa di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Roh Kudus, taruhkan perkataan-Mu. Roh Kudus, mari penuhi hamba-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami bagi Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Kristus Yesus bersama-sama yang berkemenangan kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya katakan bahwa kalian luar biasa. Kalian diberkati Tuhan. Kalian semuanya penuh dengan sukacita. Haleluya. Hari ini lanjutan daripada renungan pada minggu yang lalu tentang the power of words. Nah, hari ini kita lebih berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang kuasa Tuhan, dan bagaimana kita bisa berkata-kata dengan kuasanya Tuhan. Nah, dikatakan bahwa minggu lalu dikatakan bahwa perkataan ada yang membangun, ya kan? Ada yang menyembuhkan, ada yang menguatkan, dan juga ada yang menghiburkan. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Dengan lidah kita memuji Allah, ya kan? Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Dengan lidah kita memuji Allah Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi, ya kan? Dengan lidah kita memuji dan dengan lidah kita mengutuk. Nah, pada hari ini, pada hari sedikit mengulas akan khotbah atau renungan kita minggu lalu, bahwa perkataan itu bisa membangun, bisa menyembuhkan, menguatkan, menghiburkan, dan juga, ya kan, perkataan itu bisa menghancurkan. Perkataan itu bisa membunuh, mematahkan semangat dan mengutuk, ya kan? Nah, kita mau belajar soal perkataan. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita sering mengatakan hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang menguatkan, kita akan memakan buahnya. Buah di mana kita bisa menerima hal-hal yang positif karena kita berkata-kata positif. Tetapi kita bisa hidup dan mati dikuasai lidah, dan kita bisa mati juga dengan perkataan kita. Kalau kita tidak bijaksana dalam perkataan kita, bisa perkataan kita membawa binasa kepada kita. Nah, tetapi Amsal 25 ayat 11, Amsal 25 ayat 11, Amsal 25 ayat 11 dikatakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi alangkah luar biasanya teman-teman, alangkah luar biasanya kalau kita belajar memperkatakan kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif. Kenapa? Di situ kita akan menikmati sesuatu yang berharga dari perkataan kita tadi. Nah, pada hari ini berbicara soal perkataan, kita lebih mempelajari tentang perkataan-perkataan ilahi. Nah, kita mau belajar perkataan-perkataan Allah. Perkataan-perkataan Allah. Ada 3 hal yang saya mau bahas. Pertama, perkataan Allah itu dapat dipercaya. Sama-sama katakan dapat dipercaya. Perkataan Allah dapat dipercaya. Yang kedua, perkataan Allah memiliki daya cipta yang luar biasa. Katakan luar biasa, ya kan? Yang ketiga, perkataan Allah memiliki daya hancur yang luar biasa juga. Nah, kita mau belajar dari perkataan-perkataan Allah yang sedikit mungkin kita bisa belajar dan kita renungkan. Ya, Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19 katakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya?
Allah bukanlah manusia. Jadi Allah tuh gak pernah membohongi kita. Allah itu gak pernah mendustai kita. Karena Allah itu bukan manusia. Kalau manusia bisa bohong, mungkin teman kita bisa bohong, mungkin pacar kita bisa bohong. Tapi Allah bukanlah manusia. Allah gak bisa bohong. Ya, katakan gak bisa bohong. Nah, berbicara soal tidak bisa bohong, ini ada hal yang unik ya. Alkitab ada pernah mencatat dalam Matius 17 ayat 27. Mari kita baca sama-sama. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau dan tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Di situ Petrus disuruh oleh Yesus untuk memancing ikan. Yang dikatakan Yesus di situ, dalam ikan itu ada 4 koin. 2 untuk Yesus dan 2 untuk Petrus. Untuk apa? Untuk ya tadi, untuk membayar yang harus dibayar, ya kan? Nah, di situ dikatakan bahwa Petrus enggak menyangkal apa yang dibilang oleh Tuhan Yesus. Dia katakan, masa sih Tuhan aku mancing ada 2 koin untukku dan 2 untuk Tuhan gitu, untuk 2 untuk Yesus. Dia tidak menyangkal apa yang akan dia terima, tapi dia turuti aja apa yang dikatakan Yesus dan dia percaya bahwa ikan yang dia akan pancing itu di dalamnya ada 4 koin, ya kan, untuk membayar ke bait Allah, ya kan, dan juga untuk membayar kepada pemerintah. Nah, apalagi Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kalau kita mau belajar daripada Abraham itu diberikan Ishak kepadanya umur 100 tahun. Ada dasar untuk Abraham untuk tidak percaya karena dia sudah 100 tahun. Nah, dikatakan selisih dengan istrinya 10 tahun. Jadi kira-kira istrinya 90 tahun. Jadi sesuatu yang memang kalau menurut manusia itu impossible. Tapi dikatakan bahwa perkataan Allah dapat dipercaya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Jadi kalau Tuhan yang berfirman, jadi kalau Tuhan yang berkata-kata, percayalah. Nah, itu perkataan Allah dapat dipercaya, ya kan? Nah, yang ketiga, perkataan Allah memiliki daya cipta yang luar biasa. Katakan luar biasa. Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, ya kan? Di situ menceritakan tentang awal mula penciptaan bumi, ya kan? Hari pertama siang dan malam. Hari yang kedua cakrawala. Hari yang ketiga daratan dan lautan. Hari keempat tumbuh-tumbuhan. Hari kelima matahari, bulan dan bintang. Hari keenam binatang di darat dan laut dan udara. Dan kemudian manusia, ya kan? Allah menciptakan dengan luar biasa. Daya cipta Tuhan itu dahsyat sama sekali. Maka dikatakan bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan dikatakan bahwa dari yang tidak ada, Tuhan menciptakan menjadi ada. Katakan amin. Saya tidak tahu apa yang teman-teman alami pada saat ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan akan teman-teman sekalian. Yang saya tahu bahwa firman Tuhan katakan bahwa Allah memiliki daya cipta yang luar biasa. Dan juga perkataan-perkataan Tuhan itu dapat dipercaya, ya kan? Nah, ini lagi. Dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 6. Yohanes 9 1 ayat 6. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ayat 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ayat 6,
Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Tuhan menciptakan dari yang buta menjadi bisa melihat. Buta sejak lahir itu bisa melihat. Dia membuat yang tidak bisa melihat bisa melihat. Yang tidak bisa berjalan bisa berjalan. Yang tidak bisa mendengar bisa mendengar. Dia mencipta dengan luar biasa. Dia melakukan hal-hal yang hebat bagi setiap kita. Percayalah dengan perkataan Tuhan. Percayalah ke setiap janji-janji firman Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan katakan jadilah, maka jadi bagi setiap kita yang percaya. Yang ketiga, perkataan Allah memiliki daya hancur yang luar biasa. Maka hati-hati teman-teman. Kita harus hormat dan kita harus takut akan Tuhan. Karena perkataan Tuhan itu juga memiliki daya hancur, daya yang luar biasa. Mari kita lihat di Kejadian 6 ayat 13 sampai 14. Berfirman Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Di sini Allah berkata, Allah berfirman kepada Nuh bahwa Tuhan akan mengakhiri hidup segala makhluk. Bayangkan, segala makhluk. Kalau kita bilang satu kota mungkin biasa. Kalau kita mau bilang satu benua itu biasa. Tetapi Tuhan katakan semua. Sebab bumi penuh dengan kekerasan. Memutuskan mengakhiri hidup segala makhluk. Mengerikan banget. Ya, mari kita baca Kejadian 7 ayat 17 sampai 24. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya, bertambah-tambah meliputi bumi dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati, binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Wow. Sangat-sangat mengerikan kalau Tuhan itu marah. Sangat-sangat dahsyat kalau Tuhan itu lagi murka. Dan kita pelajari pada saat ini, perkataan Tuhan, perkataan Allah yang pertama dapat dipercaya. Yang kedua, perkataan Allah memiliki daya cipta yang luar biasa. Yang ketiga, perkataan Allah memiliki daya hancur yang luar biasa pula. Saya percaya setiap teman-teman yang menyaksikan akan pelayanan kita hari ini, saya percaya Anda semua takut akan Tuhan. Saya percaya Anda semua mengasihi Kristus. Saya ingin katakan bahwa teman-teman, mari kita percayakan perkataan Allah. Nah, lanjut. Kita mau belajar dari perkataan-perkataan yang luar biasa dari orang-orang yang ada di Alkitab. Tidak banyak yang kita bahas, ada beberapa.
Yang pertama, perkataan yang luar biasa yang Alkitab catat. Yosua 10 ayat 12 sampai 14 dikatakan, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kita lihat ayat 12. 10-12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan, menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Dia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah. Dikatakan matahari berhentilah di atas Gibeon. Yosua mengucapkan perkataan kepada matahari, matahari berhentilah. Siapakah Yosua? Siapakah Yosua yang mengatakan matahari berhentilah? Yosua notabene-nya adalah manusia biasa, tapi dipenuhi dengan Roh Tuhan. Perkataan Yosua sanggup membuat matahari berhenti, lambat-lambat turunnya. Katakan amin. Kalau teman-teman mungkin pernah melihat ya, kayak di YouTube ya kan, ada peristiwa mungkin angin ribut atau badai taufan, yang pernah saya lihat bahwa ada anak-anak Tuhan yang berdoa untuk angin ribut itu supaya berhenti. Dan mereka mengatakan dalam nama Yesus berhenti, dalam nama Yesus berhenti, dalam nama Yesus berhenti. Dan dikatakan bahwa angin ribut itu hilang, angin ribut itu reda. Saya mau katakan bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi saya katakan, ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Waktu kita mengucapkan dengan iman kita, waktu kita mengucapkan dengan hati kita, berharap kepada Tuhan, apa yang kita katakan itu bisa menjadi nyata. Maka berhati-hatilah dalam perkataan kita. Apalagi kalau kita pelayan Tuhan dan diurapi Tuhan, hati-hatilah dalam berucap. NASA pernah mengatakan bahwa peredaran matahari dalam mengelilingi bumi itu dikatakan terjadi ada selisih perhitungan. Dan mereka menyelidiki kenapa itu bisa terjadi. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Terjadi pada masa Yosua. Perhitungan alam bisa berubah. Karena apa? Perkataan. Katakan wow. Siapa lagi? Elia. Katakan Elia. Elia berdoa agar hujan tidak turun 3,5 tahun. Kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Katakan wow. Elia mengatakan tidak ada hujan dan embun, kecuali kalau kukatakan. Dahsyatnya perkataan Elia. Itu saya mau bilang bukan kuasa Elia yang melakukan, tapi kuasa Tuhan.
Tetapi menurut ucapan Elia, hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Yakobus 5 ayat 17 sampai dengan yang ke-18. Dikatakan Yakobus 5 ayat 17 sampai dengan yang ke-18. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3,5 tahun. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Apa yang terjadi? 3,5 tahun tidak turun hujan. Maka di ayat yang dikatakan bahwa di 1 Raja 17 ayat 1 tadi, 1 Raja 17 ayat 1 tadi dikatakan, kecuali kalau ku katakan. Katakan luar biasa. Katakan amin. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah membaca dan kita sudah mendengar orang-orang yang memperkatakan akan firman Tuhan. Dan kita bisa melihat matahari saja bisa berhenti. Matahari saja bisa lambat turunnya karena perkataan. Dan langit tidak menurunkan hujan hanya dengan perkataan saja. Hidup adalah proses. Dan saya mau katakan bahwa semua kita masih belajar. Jikalau saat ini kita mendengar akan renungan firman Tuhan yang mengatakan tentang perkataan. Kalau minggu lalu kita lebih banyak kepada horizontal, ya kan? Antara manusia dengan manusia. Tapi saat ini kita mau belajar bagaimana memperkatakan dari perkataan Tuhan dan mengimani apa yang Tuhan katakan. Kalau kita lihat tadi bahwa Yosua sanggup melakukan perbuatan yang luar biasa, dan Elia juga sanggup melakukan perbuatan luar biasa. Saya juga percaya teman-teman yang menyaksikan akan pelayanan kita pada hari ini, kita pun juga bisa memperkatakan perkataan-perkataan yang luar biasa. Saya tidak tahu apa yang teman-teman alami saat ini. Mungkin kita mengalami yang namanya masalah keluarga. Mungkin kita mengalami yang namanya masalah ekonomi. Mungkin kita mengalami yang namanya masalah kepercayaan diri. Tapi yang saya mau katakan kepada teman-teman sekalian, perkatakanlah yang positif bagi diri kita. Perkatakanlah yang positif bagi keluarga kita, bagi usaha kita, bagi pekerjaan kita. Kalau dikatakan saat ini engkau mengalami masalah keluarga yang mungkin susah untuk diselesaikan, katakan kepada Tuhan bahwa Yesus adalah sumber damai sejahtera. Dan Yesus sanggup memulihkan keluarga kita. Atau saat ini jikalau kita mengalami yang namanya masalah di dalam ekonomi, percaya bahwa Allahku sanggup mencukupkan, memenuhi segala kebutuhan, keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya bagi setiap kita. Percaya bahwa 5 roti dan 2 ikan itu bisa terjadi bagi setiap kita. Bagaimana mungkin? Percaya. Alkitab katakan 5 roti dan 2 ikan memberikan makan 5.000 orang, belum termasuk anak-anak dan perempuan, dan bahkan lebih dari 12 bakul. Apapun masalah ekonomi kita yang kita hadapi saat ini, angkat sama Tuhan, bawa sama Tuhan. Ini masalahku Tuhan. Percayalah apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Dia Jehovah Jireh yang sanggup mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita.
Apakah kita saat ini mengalami namanya krisis diri? Katakan kepada diri kita bahwa engkau bukan pecundang, bahwa engkau bukan orang yang kalah, bahwa engkau bukan orang yang diciptakan bodoh, tetapi engkau diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Dia. Perkatakan bahwa rohmu kuat karena Tuhan. Jikalau saat ini kau merasa engkau lemah, katakan, hai jiwaku, bangkitlah bagi Tuhan. Perkatakan. Bagaimana kita mengalami kuasa dalam perkataan kita? Matius 7 ayat 7. Mari kita baca. Matius 7:7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita mau minta apa sama Tuhan? Kita mau minta apa sama Tuhan? Kalau kita mau mengalami kuasa dalam perkataan kita, kita minta sama Tuhan. Minta. Perkatakan. Alkitab memang mengatakan bahwa Tuhan tahu yang ada di dalam hati kita. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita. Tapi tidak salah teman-teman kalau kita mengatakan kepada Tuhan kita, kamu tidak mendapat karena kamu tidak meminta. Firman Tuhan katakan, mintalah, maka kita akan diberikan. Bagaimana kita mengalami kuasa dalam perkataan? Imani. Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul daripada pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dikatakan bahwa Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Allah bukanlah manusia hingga dia berbohong kepada kita. Ya. Jadi imani setiap firman yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan katakan bahwa engkau terus naik bukan turun, jadi kepalan bukan ekor. Imani setiap perkataan Tuhan. Atau mungkin ada lagu, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan meluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Perkatakan akan firman Tuhan. Perkatakan akan firman Tuhan. Kalau kita mau kesakitan tidak menimpa kita, perkatakan firman Tuhan. Kalau kita saat ini mungkin mengalami sakit penyakit dan kita bingung, dan kita mungkin mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, katakan, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
kuasa darah-Mu. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta. Maka imanilah. Jadi iman timbul daripada pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang ketiga, Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa dalam perkataan kita? Mari kita berdoa dan kita kembali berpuasa. Mungkin hal berpuasa sudah lama kita tidak ingat lagi. Mungkin hal berpuasa sesuatu yang sudah pernah kita kerjakan. Dulu saya sering berpuasa, tapi sekarang saya tidak lagi berpuasa. Berpuasa penting untuk kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Berpuasa penting untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagi Tuhan." Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berdoa dan berpuasa. Marilah kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dikecewakan. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, seperti teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan, mari buka hati kita saat ini. Biarlah kiranya apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita lihat, kita bisa belajar di dalamnya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hanya orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan mau berkata-kata yang positif. Hanya orang-orang yang mau mengandalkan akan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan mau berserah kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saya mau katakan bahwa kita masih punya Tuhan yang besar. Kita masih punya Tuhan yang besar, yang berkuasa. Punya Tuhan yang besar yang sanggup melakukan perkara yang hebat bagi kita.
Jikalau saat ini kita merasa kita terpuruk dan kita katakan kita tidak memiliki jalan keluar, jikalau kita katakan saat ini bahwa tidak punya harapan untuk hidup, saya mau katakan teman-teman, masih ada jalan di dalam Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalahmu dan sanggup menyelesaikan masalahku. Tuhan sanggup menyembuhkan engkau dan juga Tuhan sanggup menyembuhkan saya. Saya mau berdoa teman-teman. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Waktu Musa mengangkat tangan, orang Israel menang berperang melawan orang Amalek. Tanda kita mengangkat tangan, tanda kita berserah hanya kepada Tuhan. Kita angkat tangan, percaya, dengan lembut katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saat ini Tuhan Yesus, hamba mau berdoa Tuhan, bagi setiap kami yang boleh menyaksikan pelayanan pada hari ini Tuhan. Apapun masalah yang kami hadapi, apapun problema yang kami alami, entah itu Tuhan sakit penyakit, masalah ekonomi ataupun masalah keluarga, ataukah masalah krisis diri Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan kami dengan darah-Mu. Engkau sanggup memulihkan kami dengan darah-Mu. Engkau sanggup memberkati kami dengan darah Kristus Yesus. Menguatkan kami, memberikan kami pengharapan baru. Kami percaya Tuhan, mujizat bagian bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Ada pintu-pintu berkat terbuka bagi setiap kami. Ada pintu-pintu yang tertutup dibukakan bagi kami. Pintu-pintu yang sudah lama tertutup Tuhan buka bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami yang lemah sudah dikuatkan. Kami yang susah sudah Tuhan hiburkan. Dan kami percaya oleh kuasa darah-Mu Tuhan, setiap kami mengalami mujizat. Kami percaya Tuhan, hari ini adalah hari keajaiban bagi kami. Hari ini adalah hari mujizat bagi kami. Apapun masalah yang kami hadapi, yang kami tahu Tuhan Yesus sanggup memberikan kami mujizat. Dan kami katakan, tahun ini adalah tahun keberkatan yang luar biasa bagi kami. Tahun kami boleh melihat mujizat demi mujizat terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk kami senantiasa memperkatakan akan firman-Mu dan mengimaninya, berdoa dan berpuasa, agar hidup kami Tuhan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Berkati semua teman-teman yang boleh menyaksikan akan program ini Tuhan. Bila semuanya Tuhan Engkau lindungi, Engkau sertai. Berkati Tuhan, berikan daya tahan tubuh yang sangat kuat. Jauhkan dari segala macam sampar yang mematikan. Berkat-Mu berlimpah-limpah atas kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa, kami boleh mengalami mujizat malam ini. Dan kami katakan Bapa, bangsa kami dipulihkan dari corona. Bangsa kami dipulihkan ekonominya, disembuhkan dari corona. Kami katakan bangsa kami melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan, berkati setiap kami. Kami percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dikecewakan. Terpuji-pujilah nama Kristus Yesus. Biarlah nama-Mu Tuhan semakin luar biasa bagi kami. Ini doa kami bagi Engkau Tuhan. Kami terima kuasa, mujizat. Kami terima semuanya yang datang daripada Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa.
bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap berharap kepada Tuhan. Percayalah, masih ada mujizat. Amin.